Namun sebelum ia melakukannya, Dennis sendiri yang dihancurkan oleh boots raksasa milik penyelam misterius yang bernama The Cyclops. Hai guys, jumpa lagi dengan Wawan di sini. Nah, di video kali ini aku tuh mau membahas tentang salah satu episode dari kartun SpongeBob SquarePants yang judulnya adalah The Cyclops. Tapi sebelum lanjut ke video yang selanjutnya guys, tetap jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe pada channel ini ya guys ya. Nah, episode The Cyclops ini dimulai dari situasi darurat di Krusty Krab. Nah, Tuan Krab menjelaskan kepada para wartawan bahwa seorang pelanggan itu memesan Krabby Patty dengan keju, tapi mereka tidak menemukan keju. Nah, tiba-tiba SpongeBob SquarePants yang sebagai manajer baru itu tiba di Krusty Krab dan dia mengambil sepotong keju dan memberikannya kepada pelanggan tersebut. Nah, tiba-tiba alarm pun bunyi dan SpongeBob pun tersadar bahwa dia itu sedang dalam mimpinya. Nah, SpongeBob pun sangat bersemangat karena hari ini adalah pembukaan The Krusty Krab 2 dan dia mengatakan kepada Gary bahwa dia akan menjadi seorang manajer karena dia sudah mendapatkan penghargaan karyawan terbaik bulan ini dan 374 kali berturut-turut. Nah, sementara itu Plankton pun iri dengan kesuksesan dari Tuan Krab dan menunjukkan semua rencana gagalnya dari A sampai Y. Tapi Plankton menemukan sebuah rencana Z di belakang lacinya itu. Nah, sementara itu Tuan Krab sedang mempersiapkan upacara pembukaan daripada Krusty Krab 2. Tetapi Tuan Krab mengumumkan bahwa Squidward lah yang menjadi manajer Krusty Krab 2. Nah, sementara itu Plankton pergi ke istana Raja Neptunus sebagai bagian dari rencana Z itu tersebut. Di dalam kastil itu, Raja Neptunus berupaya untuk menghukum seorang penggosok mahkota kerajaan karena dia sudah menyentuh mahkotanya. Tetapi dihentikan oleh anaknya yang cerdas yang bernama Mindy. Dia mulai menjelaskan bahwa pentingnya mahkota dan ketika ia berbicara, Plankton datang dan mencuri mahkotanya. Neptunus yang botak pun terkejut mengetahui bahwa mahkotanya sudah hilang. Raja Neptunus pergi ke Krusty Krab dan setelah menerima bukti yang dibuat oleh Plankton yang menunjukkan bahwa Tuan Krab yang mencuri mahkotanya itu. Tuan Krab pun menyangka mencuri mahkotanya. Ditelepon seorang pria yang berterima kasih kepada Tuan Krab untuk memberinya mahkota dan mengatakan bahwa dia sudah menjualnya ke kota Sel. Tapi ketika menyadari Raja Neptunus ingin mengeksekusi Tuan Krab, nah dia sadar dan menghentikannya. Mindy pun meyakinkan kepada ayahnya untuk meyakinkan SpongeBob kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuan Krab itu tidak bersalah. SpongeBob dan Patrick pun setuju untuk melakukan perjalanan ke kota Shell dan kembali dengan mahkota. Sebelum mereka berangkat, Tuan Krab pun akan dibukukan oleh Raja Neptunus. Dengan 6 hari untuk mengembalikan mahkota, SpongeBob dan Patrick pun mengendarai Patty Wagon ataupun mobil yang berbentuk seperti Krabby Patty. Nah, ketika SpongeBob dan Patrick melewati batas, mobil mereka segera dicuri oleh preman. Nah, SpongeBob dan Patrick meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka menemukan mobil Patty mereka terparkir di pinggir jalan sana dan SpongeBob pun menyuruh Patrick untuk mengalihkan perhatian dari preman itu tersebut hingga ia bisa mendapatkan kunci. Akhirnya setelah mendapatkan kunci dari mobil Patty tersebut, SpongeBob dan Patrick pun kemudian melarikan diri dari situ. Pada hari berikutnya, Plankton mencuri formula rahasia Krabby Patty dan mulai menyediakan Krabby Patty di Cambake. Plankton juga membagikan helm Ember gratis. Ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran profesional yang bernama Dennis untuk memastikan bahwa SpongeBob dan Patrick tidak bisa mencapai kota Shell. Squidward melihat semua orang yang memakai helm Ember dan setelah seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa Plankton memberikan mereka Krabby Patty, Squidward pun menyadari Plankton lah yang mencuri mahkota untuk mendapatkan formula Krabby Patty dan memutuskan untuk melaporkan Plankton ke Raja Neptunus. Tetapi Plankton mengaktifkan perangkat pikiran kontrol. Squidward pun mencoba melarikan diri tetapi warga tersebut sudah dikendalikan oleh helm yang berbentuk Ember tersebut. SpongeBob dan Patrick pun dikejar oleh raksasa laut besar. Mereka keluar dari mobil Patty ketika kendaraan itu dimakan oleh Frogfish dan kemudian dimakan oleh binatang yang lebih besar dari Frogfish itu sendiri. Tidak mampu untuk melewati parit yang ada di depan mereka, SpongeBob memutuskan untuk menyerah karena mereka pikir mereka adalah seorang anak-anak. Namun Mindy datang dan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi kepada Bikini Bottom saat mereka pergi. Dan Mindy pun memberikan kepada SpongeBob
dan Patrick kumis palsu agar mereka terlihat lebih dewasa dan lebih percaya diri. SpongeBob dan Patrick bertemu dengan Dennis yang sudah mempersiapkan untuk membunuh mereka dan menghancurkan mereka di bawah bootnya. Namun sebelum ia melakukannya, Dennis sendiri yang dihancurkan oleh boots raksasa milik penyelam misterius yang bernama The Cyclops yang mencuri SpongeBob dan Patrick dan kemudian membawa mereka ke permukaan. SpongeBob dan Patrick bangun di mangkuk ikan mas yang penuh dengan kerikil, air tawar, dan sedimen. Mereka melihat Cyclops membuat pernak-pernik dari makhluk laut yang sudah mati dan segera dibawa lari dari mangkuk dan diletakkan di atas meja di atas lampu panas. Nah, seketika itu juga mereka pun sudah mulai mengering. Tapi sebelum SpongeBob dan Patrick pun mengering, mereka berdua meneteskan air mata dan mulai menyanyikan lagu Goofy Goober sebelum mereka mati mengering. Tapi tangisan SpongeBob dan Patrick pun meluncur ke bawah kabel dekat soket listrik yang menyebabkan hubungan singkat dan kemudian mengeluarkan asap. Asap yang naik pun mengaktifkan sistem sprinkler yang menyebabkan semua makhluk laut yang mati pun hidup kembali. Sementara makhluk laut yang lain memukuli Cyclops, SpongeBob dan Patrick pun mengambil mahkotanya dan membawanya ke pantai. Tiba-tiba muncul seorang manusia yang membawa SpongeBob dan Patrick ke Bikini Bottom dengan menaiki punggungnya. Secara tiba-tiba muncul Dennis yang marah yang muncul dari bawah yang kembali dan berusaha untuk menghancurkan SpongeBob dan Patrick dengan bootsnya, tetapi terkena perahu layar dan terjatuh dari manusia itu tersebut. Nah, ketika SpongeBob dan Patrick tiba di Bikini Bottom, Raja Neptunus pun siap untuk mengeksekusi Tuan Krabs, tetapi diperlambat oleh Mindy dan mahkota Neptunus pun memantulkan serangan dari Trisula yang hampir mengenai Tuan Krabs. Tapi Plankton memasang helm pengendali pikirannya di Raja Neptunus. Warga Bikini Bottom yang sudah terhipnosis oleh Plankton mengelilingi SpongeBob. Dia kemudian menyanyikan lagu Goofy Goober Rock sambil menggunakan laser dan dari gitarnya untuk menghancurkan pengaruh dari ember pengontrol otak tersebut. Akhirnya Plankton pun harus dipenjara karena kejahatannya yang tidak bisa dimaafkan. Raja Neptunus pun menyadari kesalahannya dan mengembalikan Tuan Krabs seperti semula. Squidward mengira SpongeBob berpikir ia telah belajar bahwa ia tidak benar-benar harus menjadi manajer dari Krusty Krab 2 dan episode The Cyclops pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu aja alur cerita daripada episode The Cyclops. Nah, bagi kamu yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk diklik like di videonya dan jangan lupa untuk diklik subscribe pada channel ini ya guys ya. See you on the next my video.